Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Tiara Damayanti, teman saya Tiara Resita, Devi Miftahul, dan Elmania. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu PKM dalam bidang artikel ilmiah yang berjudul Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba pada Generasi Muda. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini sudah diberi oleh Pak Diki 10 tema yang bakalan dijadikan acuan untuk membuat PKM kita nanti. Kira-kira judul atau tema apa yang bagus untuk kita bahas? Bagaimana kalau kita ambil narkoba? Kan itu kan sesuai sama jurusan kita. Ya, boleh. Kira-kira saat kita ambil narkoba ini, kita mau bahas apanya? Pastinya pendahuluan kan pengertiannya. Jenis-jenis juga, penyebab juga, Dampak. Berarti kita lebih baiknya fokus ke seperti pencegahan dan penyalahgunaan kayak gitu, apalagi sekarang tuh yang rentan tuh terkena remaja-remaja gitu, generasi muda. Selain orang dewasa juga rentan untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba ialah remaja. Oke. Jadi nanti di pembahasannya kira-kira kita ingin membahas apa aja sih yang mau dikasih masuk di dalam PKM ini? Pengertiannya, jenis-jenis. Dari narkoba ya? Iya, dari narkoba dulu. Pencegahannya juga pastilah. Bagaimana kalau kita masukin juga seperti dasar-dasar hukum yang membahas tentang narkoba ini sendiri? Bisa, kasus-kasus juga bisa kan? Iya, serta penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Kenapa sih bisa terjerumus ke dalam narkoba? Iya. Untuk metodenya dikarenakan masa pandemi, jadi sepertinya kita hanya mengambil melalui jurnal ataupun referensi penelitian yang sudah jelas sumbernya. Iya, ini sudah dipercaya dan dipublikasikan dengan legal. Baik, kalau begitu mungkin bisa kita mulai saja untuk Pencarian iya. Ya, cari materi dulu. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bagian pendahuluan. Masa remaja memang sangat rentan oleh pergaulan dikarenakan terlalu bebasnya. Seringkali kegiatan mereka sehari-hari tidak dapat dikontrol oleh pihak sekolah. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan banyak hal negatif yang akan menimpa mereka. Salah satunya adalah terjerumus ke dalam dunia penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NARCOBA, yang merupakan singkatan dari narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif. Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam ilmu psikologi, rentan usia remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal 10-13 tahun, remaja pertengahan 14-16 tahun, dan remaja akhir 17-19 tahun. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari rasa ingin tahu, masih mencoba-coba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat, dan memilih lingkungan yang salah. Sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang narkoba dan bahayanya bagi generasi muda, sehingga para generasi muda berpikir 2 kali untuk memakainya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian pembahasan. Yang pertama ada pengertian narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebih. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Selanjutnya yaitu ada penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia sekarang ini masalah penyalahgunaan nafsa telah mencapai tingkat meresahkan dan sudah sangat mengkhawatirkan. Karena korban sudah sangat meluas dan menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat. Korban yang semula terbatas hanya di kota-kota besar dengan sasaran keluarga yang mampu kini telah menunjukkan indikasi meluas sampai ke kota-kota kecil, bahkan ke pelosok desa dan menyerang keluarga yang kurang mampu. Bahkan menurut WHO, jika ada 1 kasus, maka sesungguhnya ada 10 kasus di tempat tersebut. Sebanyak 1,99% dari populasi penduduk Indonesia atau 3,2 juta hingga 3,6 juta orang menjadi pengguna nafsa. Dari jumlah tersebut, 26% diantaranya masih kategori coba pakai, 27% teratur pakai, 40% pecandu bukan suntik, dan 7% lainnya kategori pecandu suntik. Penyebaran narkoba pada kalangan remaja di kota-kota besar di Indonesia sudah tidak terkendali lagi. Bandar-bandar narkoba bahkan sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Jelas saja hal ini membuat banyak orang tua merasa khawatir dengan perkembangan dan pertumbuhan anaknya di luar sana. Mungkin saja di rumah terlihat biasa-biasa saja, akan tetapi bagaimana perilaku mereka di luar sana? Remaja sebenarnya tahu kalau narkoba itu sangat berbahaya bagi mereka. Namun, tetapi ada saja beberapa di antara mereka yang menggunakannya. Tentu kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba telah mewabah di kalangan remaja yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Apabila permasalahan akibat narkoba ini tidak ditangani dengan serius, dapat mengakibatkan hilangnya satu generasi. Wabah narkoba menjangkiti pula remaja yang masih berstatus pelajar. Agar wabah ini tidak menulari remaja lainnya di sekolah, maka perlu upaya pencegahan pada remaja-remaja tersebut. Selanjutnya ada penyebab narkoba. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan adiksi atau fisik dan psikologis. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi, serta kurangnya regulitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, ataupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dan penyalahgunaan obat-obat terlarang ini.
Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan yang pertama ada opiat atau opinum yang bersifat candu, merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Efek yang dapat ditimbulkan seperti pusing, menimbulkan rasa kesibukan, menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat, serta kehilangan keseimbangan dan menyebabkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. Yang kedua ada morfin yang merupakan zat aktif atau narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah. Efek yang dapat ditimbulkan yaitu mual, muntah, sulit buang hajat besar, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, dan jantung berdebar-debar. Yang ketiga ada heroin atau putau yang merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni ini berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Berikutnya ada ganja atau kanabis yang berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahydrocannabinol, kannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek yang dapat ditimbulkan yaitu seperti denyut jantung dan nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokannya kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat suatu kejadian, kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan. Bila mana pemakaiannya dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih atau capek. LSD atau lysergic acid atau acid triptase termasuk sebagai golongan halusinogen yang membuat khayalan, yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara penggunaannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam. Efek yang dapat ditimbulkan yaitu tripping, seperti halusinasi tempat, warna, dan waktu. Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya. Selanjutnya yaitu menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, depresi, pusing, panik, dan rasa takut yang berlebih. Yang keenam yaitu kokain mempunyai 2 bentuk, yakni bentuk asam dan bentuk basah. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basah bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Disalahgunakan dengan cara menghirup. Yang ketujuh ada kodein. Kodein termasuk garam turunan dari opinium dan candu. Efek dari kodein tersebut yaitu lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya yaitu ditelan dan disuntikan. Yang terakhir ada metadon. Saat ini metadon banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa adalah pemakaian obat-obatan dan zat-zat yang berbahaya lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau penelitian.
serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang benar. Penggunaan narkoba terus-menerus dan berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, dan kecanduan adiksi. Bentuk-bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE yang merupakan gabungan dari 3 konsep yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Pengertian ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Informasi sebagai fakta dan data untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Sementara edukasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu kecakapan hidup spesifik atau specific life skill, yaitu terkait dengan bidang pekerjaan atau bidang kejuruan tertentu. Kecakapan hidup spesifik meliputi yang pertama kecakapan akademik atau academic skill, yaitu kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah dan merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir. Yang kedua ada kecakapan vokasional atau kejuruan, yaitu vocational skill. Biasa disebut juga kecakapan kejuruan, yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Yang ketiga ada promotif, program promotif biasa disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba dan bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Selanjutnya ada preventif. Program preventif adalah program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum dalam narkoba. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang kedua ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Saya akan melanjutkan pada bagian metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode library research, mengumpulkan data dari jurnal, artikel, dikarenakan pandemi sehingga tidak dilaksanakan penelitian maupun edukasi atas survei yang dilakukan, sehingga PKM ini menggunakan data-data dari jurnal di mana penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Turi pada tanggal 25 sampai dengan 27 April 2011. SMA Negeri 1 Turi berlokasi di Gunung Anyar. Jumlah populasi siswa SMA Negeri 1 Turi adalah 104 yang terdiri dari 57 remaja kelas 11 IPA dengan jumlah 24 laki-laki dan 32 perempuan, dan 47 jumlah remaja kelas 11 IPS yang terdiri dari 19 laki-laki dan 28 perempuan. Data menggunakan perhitungan statistik. Uji statistik yang digunakan adalah Pirate Sample Test. Hasil analisis pengetahuan siswa tentang narkoba, di mana pada tabel 4.1 sebelum diberikannya pendidikan kesehatan tentang bahayanya narkoba, sebagian besar adalah kurang sebanyak 70 orang atau 95,2%. Dan dapat kita lihat pada tabel 42 setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya narkoba, sebagian besar adalah cukup sebanyak 42 orang atau 50,6%.
terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai pengetahuan siswa tentang bahaya narkoba sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya narkoba. Saya akan menyimpulkan isi dari PKM yang telah kami bahas. Masa remaja memang sangat rentan oleh pergaulan dikarenakan terlalu bebasnya. Seringkali kegiatan mereka sehari-hari tidak dapat dikontrol oleh pihak sekolah. Salah satunya adalah terjerumus ke dalam dunia penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut para ahli, kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi, atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin, betidin termasuk ganja atau kanabis, marijuana, hasis, dan kokain. Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, sabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolodin, lexotan, pil koplo, BK termasuk LSD, dan mushroom. Zat adiktif lainnya di sini adalah bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup atau inhalasi maupun zat pelarut atau solvent. Bahaya dan dampak narkoba ada 2, yaitu menurut efeknya dan menurut jenisnya. Pencegah penyalahgunaan narkoba ialah bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pencegah penyalahgunaan narkoba ialah bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Oleh karena itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya daripada upaya lainnya. Pencegahan berupa suatu proses membangun yang disusun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial seseorang sampai pada potensi maksimal, sambil menghambat atau mengurangi kerugian-kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, baik yang alamiah maupun buatan atau sintesis. Itu tadi presentasi dan proses diskusi pembuatan PKMAI dari kelompok saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anjir, masuk rekaman, bodoh.